Hai, selamat datang kembali di channel Raime 13. Dimanapun kita berada pada saat ini, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal latihan limit fungsi trigonometri. Oke, di video ini nanti akan ada 4 soal saja ya, beserta pembahasannya. Oke, jangan lupa di like, di share, and di subscribe ya channel Raime 13. Oke, langsung saja kita lihat soal dimulai dari nomor 1, yaitu soal nomor 1 dikatakan bahwa limit cos x per x dikurang pi per 2 di mana x mendekati pi per 2, berapakah nilainya? Oke, nah bisa di pause dulu ya, kalian kerjakan dulu, setelah itu bisa dibandingkan jawabannya. Oke, saya anggap kalian sudah selesai mengerjakannya ya. Nah, langsung saja kita buat di sini jawab. Oke. Nah, kita tuliskan kembali soalnya, yaitu limit cos x per x dikurang pi per 2 di mana x mendekati pi per 2. Nah, di sini muncul si cos, yaitu cos x ya. Maka cos x ini kita ubah menjadi cos x sama dengan sin pi per 2 dikurang x. Itu dia ya. Nah, untuk pengubahan si cos pada soal ini bisa diingat dengan identitas trigonometri ya. Oke, langsung saja kita ubah soal ini menjadi limit sin pi per 2 dikurang x per, oke, ini kita kalikan negatif supaya sama dengan pembilangnya ya. Maka negatif dikalikan terhadap pi per 2 dikurang x, di mana x mendekati pi per 2. Oke ya. Nah, untuk memudahkan kita menyelesaikan persoalan ini, kita misalkan dia pi per 2 dikurang x ini sama dengan p, sehingga nanti p akan menuju 0. Maka ini akan berubah menjadi sama dengan limit sin p dibagi negatif p, di mana dia p akan menuju 0. Sehingga jawaban ini sudah sesuai dengan aturan rumus limit fungsi trigonometri. Langsung saja kita coret, hasilnya adalah negatif 1. Oke. Nah, inilah jawaban nomor 1, yaitu negatif 1. Di pilihan bergandanya adalah A ya. Oke, semoga jawaban kita sama ya. Nah, inilah soal nomor 1 dan pembahasannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 dikatakan bahwa limit 1 dikurang cos pi per 4 dikurang 2x per sin kuadrat pi per 4 dikurang 2x di mana x mendekati pi per 8, berapakah nilainya? Oke, sama seperti tadi ya, bisa di pause dan dikerjakan, setelah itu dibandingkan jawabannya. Oke, saya anggap kalian sudah selesai mengerjakannya. Oke, langsung saja kita jawab ya. Nah, soalnya adalah limit 1 dikurang cos pi per 4 dikurang 2x dibagi sin kuadrat pi per 4 dikurang 2x di mana x mendekati pi per 8. Nah, di sini muncul dia cos lagi, tetapi bukan cos yang tadi ya, melainkan kalau ini kita ambil cosnya adalah cos ax, maka dia akan sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah AX
Nah, ini kita ambil cos AX ya. Oke, jadi A-nya berapapun akan dikalikan dengan setengah. Maka soal ini akan berubah menjadi sama dengan limit 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah dikalikan terhadap pi per 4 dikurang 2x. Itu dia ya, dibagi sin kuadrat pi per 4 dikurang 2x. Oke, di mana ini x mendekati pi per 8. Oke, itu dia ya. Maka ini akan sama dengan, nah, 1 dikurang 1 habis ini habis, sehingga nanti negatif kali negatif positif. Maka ini akan sama dengan limit 2 dikali. Oke, karena di sini pangkat 2 di bagian pembilang dan di penyebut pangkat 2, maka ini akan berubah menjadi sin setengah dikali pi per 4 dikurang 2x dibagi sin pi per 4 dikurang 2x. Ini kita kuadratkan ya, sesuai dengan soal yang ada ya. Maka ini x mendekati pi per 8. Maka ini akan sama dengan, nah, ini sesuai dengan aturan limit fungsi trigonometri. Karena sudah sama, pi per 4 dikurang 2x dengan pi per 4 dikurang 2x, ini langsung aja kita coret ya. Tetapi setengahnya jangan dicoret juga ya. Nah, ditulis kembali. Maka ini jawabannya berubah menjadi 2 dikali setengah dikuadratkan. Oke, itu dia. Maka ini sama dengan 2 dikali setengah kuadrat, 1/4. Maka 2 dikali 1/4 setengah. Inilah jawabannya. Maka jika bergandanya jawabannya adalah C ya. Oke. Nah, semoga jawaban kita sama ya. Oke, inilah soal nomor 2 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3 dikatakan bahwa limit x kotangen kuadrat x per 1 dikurang sin x, di mana x mendekati pi per 2. Maka langsung saja kita jawab ya. Oke, kita anggap kalian sudah selesai mengerjakannya. Nah, soalnya adalah limit x dikali kotangen kuadrat x dibagi 1 dikurang sin x, di mana x mendekati pi per 2. Oke, di sini untuk si kotangen ini kita ingat kembali kotangen itu adalah cos per sin ya. Maka karena kuadrat, maka kita tuliskan sini kotangen kuadrat x-nya, langsung saja kita ubah cos kuadrat x per sin kuadrat x. Maka ini akan sama dengan limit x dikali cos kuadrat x per sin kuadrat x dibagi 1 dikurang sin x. Itu dia ya. Ini x mendekati pi per 2. Maka ini akan sama dengan limit x dikali cos kuadrat x dibagi sin kuadrat x dikali 1 dikurang sin x. Nah, itu dia ya. Ini didapat dari mana? Pembagian A per B. Ini saya tuliskan A per B dibagi C per D. Ini akan sama dengan A per B dikali D per C. Itu dia ya. Nah, jadi
Ini kita susun kembali ya, X mendekati pi per 2. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan ini, 1 dikurang sin X ini kita kalikan dengan akar sekawan ya. Maka ini 1 ditambah sin X ya. Sin X per 1 ditambah sin X. Nah, itu dia. Maka ini soalnya akan berubah menjadi limit X dikali cos kuadrat X dikali 1 tambah sin X. Itu dia ya. Dibagi sin kuadrat X dikali 1 dikurang sin X dikali 1 tambah sin X. Ini hasilnya adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, ini dia ya. Ini X mendekati pi per 2. 1 dikurang sin kuadrat X ini adalah cos. Ini adalah cos ini ya. Ini adalah cos ini. Cos kuadrat X-nya ya. Maka nanti si cosnya habis. Ah, ini habis. Cos kuadrat X-nya habis. Maka dia akan sama dengan limit X dikali 1 tambah sin X. Nah, itu dia. Dibagi sin kuadrat X, di mana X mendekati pi per 2. Oke, ingat pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Ini dia, 90 derajat. Maka kita ubah ini. Oke, di sini kita tuliskan jawabannya. Maka dia akan berubah menjadi 90 derajat atau pi per 2 dikali 1 ditambah sin 90. Sin 90 itu adalah 1 ya. Nah, ini dibagi sin kuadrat 90 ya, berarti 1 kuadrat 1. Maka jawabannya adalah pi per 2. Ini pi per 2 dibagi 1 semua 1 ya. Ini dikali 2 ya, 1 tambah 1 2. Maka pi per 2 dikali 2 jawabannya adalah pi. Oke. Maka sesuai dengan pilihan berganda jawabannya adalah D ya. Oke. Nah, semoga jawaban kita sama ya. Inilah soal nomor 3 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah limit cos 3x dikali sin 12x dikurang 3pi per tan 4x dikurang phi, di mana x mendekati pi per 4. Oke, mari kita jawab dan saya anggap kalian sudah bisa mengerjakannya. Nah, langsung saja kita tulis soal yang ada ya, yaitu limit cos 3x dikali sin 12x dikurang 3phi. Oke, dibagi tan 4x dikurang phi, di mana x mendekati pi per 4. Ini dia ya. Maka soal ini kita sederhanakan menjadi limit cos 3x dikali sin, ini kita sederhanakan ya, atau kita jabarkan menjadi sin 3 dikali 4x dikurang phi. Oke, itu dia ya, dibagi tan 4x dikurang phi. Oke, ini dimana x mendekati pi per 4. Nah, sesuai dengan aturan rumus limit fungsi trigonometri, ini karena sudah sama, langsung saja kita coret. Maka tinggallah si 3-nya. Oke, maka ini akan sama dengan limit 3 dikali cos 3x, di mana x menuju atau mendekati pi per 4. Ingat ya, pi per 4 itu sama dengan 45 derajat, sehingga ini akan sama dengan 3 dikali cos
3 dikali 45 135 derajat. Berapakah nilai cos 135 derajat? Ingat, nilai cos 135 berarti dia berada di kuadran kedua. Nilai cos di kuadran kedua adalah negatif. Diingat ya sudut-sudut istimewanya. Nah, untuk memudahkan kita, di sini kita buat grafik fungsi cosnya ya. Cos X. Nah, ingat kalau grafik fungsi cos X itu dimulai dari atas. Nah, turun ke dasar, naik kembali dia ke puncak. Ingat di sini adalah positif 1, di sini 0. Di sini negatif 1, di sini dia 0, di sini kembali dia ke puncak. Nah, ini 90, maka setelah 90 120. Setelah 120 adalah 135. Maka disinilah 135-nya. Maka ini adalah 0 negatif setengah akar 2. Maka cos 135 adalah negatif setengah akar 2. Maka ini 3 dikali negatif setengah akar 2. Sehingga jawabannya adalah negatif 3/2 akar 2. Oke, inilah dia jawaban untuk nomor 4. Sehingga di pilihan bergandanya jawabannya adalah D ya. Oke, inilah soal-soal dan pembahasan mengenai limit fungsi trigonometri, di mana dalam video ini soal-soalnya sebanyak 4 soal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga soal-soal ini bermanfaat bagi kita, terkhusus yang menonton. Oke, jangan lupa di like, di share, and di subscribe ya channel Raimet 13. Oke, sampai sini dulu video kita. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Thank you.